Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi wa kafa wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Para pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pernahkah mendengar istilah dalam psikologi itu denial? Denial itu sikap penyangkalan, penolakan terhadap kenyataan yang tidak sesuai dengan harapan. Bahasa kita bodoh amat, itu denial. Ya. Nah, sikap ini ternyata tidak selalu baik. Ketika kita dirundung masalah, lalu kita mengambil sikap masa bodoh, ya, tidak peduli, ternyata tidak melulu itu menghadirkan sebuah ketenangan, bahkan kemudian problem kita semakin menumpuk, ya. Al-Quran telah memberitahu kepada kita tentang sikap denial tersebut, yaitu dalam peristiwa Nabi Yunus alaihi salam di Al-Quran surah Al-Anbiya ayat 87. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dhannuni idh dhahaba mughadiban fadhanna allan naqdiru alaihi fanada fi dhulumat alla ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi Yunus lari dari kenyataan ketika beliau harus berdakwah ke kaumnya, yaitu kaum Niwana, ketika kaumnya itu menyembah berhala, kaumnya itu melakukan perbuatan maksiat. Ternyata ketika diingatkan oleh Nabi Yunus, kaumnya menolak mentah-mentah dan mengatakan, kami tidak butuh Tuhanmu, kami tidak butuh omonganmu, hai Yunus. Pada akhirnya kemudian Nabi Yunus alaihissalam merasa kesal, ya, dan beliau pun pergi meninggalkan kaumnya yang keras kepala dan tidak lagi kemudian menyaksikan penolakan mereka, ya. Nabi Yunus meninggalkan kaumnya supaya tidak lagi melihat kesombongan kaumnya. Nah, disinilah sikap denial Nabi Yunus, sikap masa bodoh dan tidak pedulinya Nabi Yunus kepada kaumnya saat itu. Jadi kepergian Nabi Yunus alaihissalam itu disertai dengan rasa marah, kan, mughadiban, rasa kecewa, rasa marah kepada kaumnya. Dia lelah menyampaikan terus dakwah tapi terus ditolak, sekaligus juga marah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, ibarat kata sudah tidak peduli lagi dengan tujuan ataupun dakwah kepada kaumnya saat itu, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, Nabi Yunus mengira sikap ini kemudian baik untuknya. Sikap yang diambil itu benar, ya. Ternyata justru Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Yunus alaihissalam, ya, dengan akhirnya Nabi Yunus tenggelam dan kemudian ditelan oleh ikan yang sangat besar. Disitulah Nabi Yunus mengalami 3 kegelapan seperti yang disebutkan dalam Al-Quranul Karim. Kegelapan malam, kegelapan dalam perut ikan yang sangat besar tadi, dan kegelapan samudra. Kegelapan malam itu mengilustrasikan kondisi fisik yang letih, ya. Sedangkan kegelapan dalam perut ikan itu mengilustrasikan kondisi pikiran yang tidak akan menemukan solusi secara logika. Dan kegelapan samudra itu menggambarkan mental down yang sangat mendalam. Disitulah kemudian Nabi Yunus melakukan pengakuan yang tulus, ya, beristighfar, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Pengakuan tauhid bahwa tidak ada Tuhan selain Allah yang sangat berkuasa dengan apapun yang ada di alam semesta dan seisinya ini. Kemudian subhanaka, penyucian kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah tidak pernah salah, Allah tidak pernah menzolimi kepada hambanya, ya. Dan baru pengakuan terhadap dirinya inni kuntu minaz zalimin, yang
zalim adalah Nabi Yunus sendiri. Di situ Nabi Yunus tidak menyalahkan kaumnya. Dalam doa tersebut Nabi Yunus tidak menyalahkan ikan paus yang menelan beliau, dan juga Nabi Yunus tidak menyalahkan Allah Subhanahu wa taala, bahkan mensucikan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ikhwati iman rahimakumullah, para pemirsa kurma yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, terkadang dengan kondisi di sekitar kita, kita ingin mengambil sikap denial itu. Ternyata sikap itu bukanlah sikap yang baik, bukanlah sikap yang solutif. Ya, justru terus berjalan, terus bergerak dengan beban yang ada, itulah sikap kesatria. Itulah sikap yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kelak insya Allah itu akan mendapatkan balasan yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.